semifinal, kecuali Xiao Mei yang berjalan masuk, semua pemain lainnya terbilang memenangkan 3 pertandingan berturut-turut tidak semudah Tang San. Kebanyakan dari mereka memasuki semifinal dengan kekuatan mereka sendiri yang kuat. Oleh karena itu, lawan yang dihadapi di semifinal hanya akan lebih kuat, dan setiap kompetisi adalah kompetisi yang sulit. Ini juga melibatkan pengaturan strategis dan taktis. Ini semua sangat penting. Langkah knockout telah berlalu, dan selanjutnya kita akan memasuki babak semifinal. Semifinal akan diselenggarakan secara round robin, dan peringkat final akan didasarkan pada poin akhir. 3 besar kontestan putra dan putri akan memasuki babak final. Sekarang bersiaplah untuk undian semifinal, dan pemain pria akan diberi peringkat. Bersiaplah untuk undian. Kaisar Iblis Besar Tianhu berdiri di tengah gunung dan berkata dengan singkat. Percakapan asli Tang San dan Ning Chenen tiba-tiba menjadi tenang. Di ruang tunggu lainnya, pemain pria dan wanita sudah keluar saat ini. Dari sudut matanya, Tang San melihat Xiao Mei berjalan keluar dari ruang tunggu dari kejauhan. Hari ini, dia mengenakan rok mid-length putih, hanya sedikit di atas lututnya, memperlihatkan putihnya seperti betis batu giok. Ikat pinggang dengan sempurna menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun. Keindahan yang menakjubkan masih tersembunyi oleh tabir. Hari ini juga pertama kalinya dia, penggagas kontes, benar-benar muncul dalam pertempuran kaisar. Meskipun dia adalah juara Zhuting Klasik, level Battle of the Emperor dan Zhuting Klasik tidak berada di level yang sama. Meskipun tidak akan menghina Tang San, klan pohon emas biru, untuk mengatakan bahwa dia pikir dia bisa mencapai akhir, itu tidak banyak. Selain Tang San, satu-satunya orang yang mengetahui kekuatan sebenarnya dari Xiao Mei adalah Kaisar Iblis Abadi yang besar dan Kaisar Iblis Harimau Putih besar. Bahkan Kaisar Iblis Jing Feng, ayah kandungnya, tidak sepenuhnya mengerti betapa kuatnya putrinya. Xiao Mei tidak melihat ke ruang tunggu lainnya, tetapi melihat ke langit, menunggu undian. Segera setelah pemain pria melakukan undian, pemain wanita akan diundi. Kelompok cahaya putih yang akrab muncul di udara lagi, Tang San masih tidak berhenti, segera menembak, meraih nomor ke tangannya. Ning Chenen menembak sedikit lebih lambat darinya, dan juga meraih nomor. Patriark Jin, putaran pertama round robin masih harus dimainkan dengan nomor yang berdekatan. Ayo, mari kita lihat apakah kita memiliki nasib. Berapa nomormu? Ning Chenen bertanya sambil tersenyum. Tang San merentangkan telapak tangannya, memperlihatkan plat nomor di telapak tangannya, yang merupakan 3. Nomor 3. Ning Chenen melihat tangannya, dan juga membuka telapak tangannya ke arah Tang San, dengan ekspresi penyesalan, aku adalah nomor 5. Butuh putaran ketiga untuk bertemu denganmu. Lawan Tang San di babak pertama adalah undian nomor 4, dan lawan di ronde kedua ditentukan menang atau kalah. Jika kalah dia akan melawan yang kalah dari undian nomor 1 dan nomor 2. Babak ketiga adalah melawan belakang. Menurut urutan rotasi, dia akan bertemu Ning Chenen di ronde ketiga atau ronde keempat. Tang San berkata, sayang sekali aku tidak bisa bertemu Patriark Ning. Namun, ini masalah waktu sebelum kita mendapatkan poin. Memasuki semifinal, tidak ada keberuntungan. Melihat penampilannya yang tak berdaya, untuk beberapa alasan, Ning Chenen merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Perhatiannya selalu tertuju pada Tang San, tentu saja bukan hanya karena dia kesemek yang lembut. Klan Pohon Emas Biru membunuh King Kong Jing Huang, yang tidak hanya memiliki hubungan darah dengan Ning Chenen, tetapi juga salah satu pilar di belakangnya, yang sangat merusak perkembangan Mamut Emas dan King Kong Jing. Bagaimana tidak membenci klan Pohon Emas Biru? Namun, sangat iri dengan leluhur pohon. Ini juga merupakan alasan penting mengapa tidak mudah setuju untuk pergi ke King Kong City untuk duduk di kota. Proyeksi leluhur pohon dapat membunuh King Kong Jing Huang, mengapa tidak dapat dibunuh? Oleh karena itu, ia secara khusus berfokus pada Tang San dalam kompetisi ini, berharap untuk mempelajari lebih lanjut tentang klan Pohon Emas Biru. Tentu saja, pertempuran kaisar memiliki banyak ide di dalam hatinya. Pengundian untuk pemain pria telah berakhir, dan undian tidak diketahui. Selanjutnya adalah undian untuk pemain wanita, dan ke-9 pemain wanita yang berpartisipasi juga telah menarik tempat undian mereka sendiri. Undian sudah berakhir. Menurut urutan penandatanganan, babak pertama akan membentuk pertarungan secara berurutan.
Kelompok pria pertama akan memasuki kompetisi. Kelompok wanita pertama akan siap, Kaisar Iblis Tianhu mengumumkan. Tang San dan Ning Chenen melihat ke lapangan, dan ketika sampai pada tahap pertandingan ulang, mereka harus memperhatikan lawan mereka, karena setiap lawan yang bertanding selanjutnya akan menjadi lawan di belakang mereka. Kedua sosok itu terbang pada saat yang sama dan jatuh ke arena. Nomor 1 dan nomor 2 mewakili pemain pria. Melihat kedua kontestan ini memasuki arena, Tang San tidak bisa membantu tetapi sedikit tergerak oleh keindahannya. Ini adalah percakapan yang kuat. Di babak pertama pertandingan round robin pemain pria, lotre nomor 1 melawan lotre nomor 2 Raja Naga Cerah Suanyu menghadapi Jin Amuo, penguasa Split Sky City. Kontes antara Guangming Dragons dan Bimen Behemoths. Dan keduanya tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di level 2 Raja Iblis Besar. Ning Chenen tidak bisa membantu tetapi mengepalkan pagar di depannya dengan kedua tangan, dan bergumam, orang baik, pukulan panas. Apakah itu Suanyu atau Jin Amuo, mereka semua adalah pemain unggulan dalam pertempuran kaisar ini. Dan suaranya tinggi. Mereka masing-masing mewakili kekuatan tempur terkuat dari klan Naga dan klan Behemoth Bimen. Di luar dugaan, mereka justru bertemu di babak pertama round robin hari ini. Patriark Jin, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Ning Chenen bertanya pada Tang San. Tang San mengangkat bahu dan berkata, akan sangat bagus jika mereka bertemu di babak sistem gugur. Tidak masalah bagiku siapa yang menang sekarang. Ning Chenen meliriknya dan berkata, kamu juga mengatakannya, itu tidak masalah bagimu. Tang San tersenyum, tidak marah karena ejekan pihak lain. Pada saat ini, kedua praktisi sudah memasuki arena dan saling berhadapan. Dan sebagai wasit utama dari pertandingan ini, orang yang muncul di udara adalah Kaisar Iblis Agung Mayat Hidup. Mata Kaisar Iblis Mayat Hidup itu tenang, dan tidak ada emosi sama sekali, kedua belah pihak sudah siap. Suanyu menggenggamnya dalam kehampaan, dan tiba-tiba ada tombak naga di telapak tangannya, yang memancarkan cahaya keemasan pucat. Pada saat yang sama, di pundaknya, seorang gadis manusia kecil muncul, mengepakkan 6 sayap transparan dan melayang di atas bahunya, kecemerlangan emas samar berubah menjadi lapisan lingkaran cahaya dan melebar. Bukankah peri elemen cahaya yang difoto dengan harga tinggi di awal? Menghadapi Jin Amuo, Suanyu tidak menyembunyikan apapun, dan langsung memanggil keberadaan paling berharga yang telah dilelangnya. Segera setelah peri elemen cahaya muncul, elemen cahaya pada platform kompetisi menjadi lebih padat hampir seketika, sehingga tubuh Suanyu memancarkan kecemerlangan emas yang samar. Tubuh kokoh Jin Amuo berdiri di sana, dan penampilannya yang seperti manusia berangsur-angsur berubah menjadi emas gelap di permukaan kulitnya. Sepasang lengan jelas menebal, cakar muncul, dan tubuh menjadi semakin kuat. Bagi mereka, mereka juga tidak ingin menghadapi lawan yang begitu kuat di game pertama, tetapi karena mereka menghadapinya, mereka harus mengalahkan lawan. Ini adalah game pertama round robin, dan kemenangan sangat penting. Setelah kamu mengalahkan lawan untuk mendapatkan poin pertama, permainan selanjutnya akan lebih mudah dimainkan. Mulai. Dengan pengumuman itu, Kaisar Iblis Mayat Hidup naik ke langit, menyebabkan napas di antara dua praktisi bertabrakan secara instan. Raja Naga Terang Suanyu mengangkat tombak naga tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan tiba-tiba, cahaya suci pijar yang menyilaukan tiba-tiba naik, dan seluruh meja kompetisi tampaknya telah menjadi dunia yang cerah, dengan elemen cahaya yang sangat kuat bergegas dan melonjak, membuat segalanya sekitar. Harus dikatakan bahwa elf elemen ringan, seperti roh surga dan bumi, telah sangat meningkatkannya. Dengan kehadiran elf elemen cahaya Suanyu akan menjadi padat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan peningkatan intensitas cahaya suci ini saja sudah akan menyentuh tingkat kaisar. Namun, di sisi lain, retakan gelap muncul dari udara tipis, menelan elemen cahaya yang menyerangnya. Jin Amuo menatap lawannya dengan mata terbakar, di sekitar tubuhnya, celah ruang tampaknya muncul dari udara tipis. Namun dari fluktuasi elemen cahaya, dapat dilihat betapa dahsyatnya energi di sekitar tubuh Jin Amuo. Apakah kamu masih ingin bertarung? Suanyu, Raja Naga Cerah, tidak menyerah secara langsung pada saat ini, tetapi berteriak pada Jin Amuo dengan suara yang dalam. Mata Jin Amuo sedikit berkedip, dan retakan di sekitar tubuhnya sedikit menyusut,
aku mengaku kalah. Cahaya suci menyatu. Retakan ruang di sekitar tubuh Jin Amuo juga menghilang. Apakah ini berakhir tanpa perlawanan? Di udara, Kaisar Iblis Abadi Agung mengumumkan, Su Anyu dari klan Naga Cerah, menang, dapatkan 2 poin. Apa-apaan ini? Penonton gempar. Itu jelas duel yang kuat, dan tabrakan antara dua pria kuat seperti itu benar-benar berakhir seperti ini. Sebagai pemilik kota Split Sky City, Jin Amuo memilih untuk mengakui kekalahan secara langsung. Ini terlalu pengecut, bukan? Hanya mereka yang benar-benar memiliki kekuatan yang cukup yang akan mengerti bahwa permainan antara kedua belah pihak sebenarnya telah meletus sejak awal. Efek dari Light Elemental Spirit Su Anyu berada di luar prediksi Jin Amuo. Tentu saja, Jin Amuo juga memiliki kartu Hulk. Namun, ini adalah pertandingan pertama penyisihan. Jika kedua belah pihak memiliki semua kartu mereka, bahkan jika mereka mengalahkan lawan mereka, itu akan sangat tidak menguntungkan untuk permainan berikutnya. Lebih penting lagi, Jin Amuo tidak yakin dia akan menang. Ini bukan permainan yang harus dimenangkan. Daripada bertarung dengan Su Anyu secara sembrono, dia mungkin tidak dapat memenangkan pertandingan berikutnya dan mungkin akan sangat terpengaruh. Lebih baik memilih untuk mengakui kekalahan secara strategis. Namun, ia bersedia mengakui kekalahan, yang berarti bahwa Su Anyu harus memiliki peluang lebih besar untuk menang. Ada alasan yang lebih dalam karena mereka semua adalah monster. Dalam hal kepentingan seluruh negara, adalah kepentingan bersama Kekaisaran Tianyu untuk melenyapkan semua monster di babak round robin. Karena itu, mereka tidak memilih untuk bertarung sembarangan saat ini. Ada 3 tempat kualifikasi. Ning Chenen mengerutkan kening, tentu saja berharap Jin Amuo yang menang. Itu adalah kakak tertuanya. Jika Jin Amuo memenangkan Su Anyu, akan sangat bermanfaat untuk menghadapinya nanti. Tapi Jin Amuo kalah dalam game ini, yang berarti dia harus memenangkan lebih banyak game di masa depan, dan dia bahkan tidak boleh kalah lagi untuk menjamin kualifikasi tertentu. Su Anyu benar-benar kuat, dan disinilah Ning Chenen memiliki kewaspadaan yang kuat di dalam hatinya. Ledakan seketika dari elf elemen cahaya dapat dirasakan bahkan jika diisolasi oleh penutup pelindung. Peningkatan tingkat elemen cahaya ini telah membuat tingkat kultivasi Su Anyu lebih tinggi di puncak. Sebagai pemimpin naga di kota kristal, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan penambahan elf elemen cahaya, sekarang dapat dikatakan bahwa setengah dari kakinya telah memasuki level kaisar. Ini juga alasan mengapa ia tidak menghindar dari Kaisar Iblis Besar Kegelapan. Klan naga benar-benar kuat kali ini. Di antara para pemain pria, tidak termasuk pewaris Kaisar Iblis Kegelapan, ada 2 dari mereka yang masuk semifinal, ditambah pewaris, itu setara dengan 3 klan naga utama yang masuk semifinal. Begitu dia muncul, Su Anyu juga mengalahkan Jin Amuo. Untuk sementara waktu, pamor klan naga pertama tidak diragukan lagi mencapai puncaknya. Tang San mengetahuinya, lawannya di babak berikutnya adalah Jin Amuo, tetapi untuk Su Anyu, Raja Naga Cahaya, dia tidak akan bertemu sampai dia berada di babak final round robin. Kelompok pertama pemain wanita memasuki kompetisi. Suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi bergema lagi. Pertandingan ulang pemain wanita akan segera dimulai. Pupil Tang San segera menyusut, karena dia merasakan fluktuasi spasial yang familiar. Benar saja, pada saat berikutnya, ada kilatan cahaya perak di lapangan, dan Xiao Mei sudah muncul di medan perang. Sebagai insentif awal untuk kompetisi ini, dia bermain untuk pertama kalinya setelah bye di babak sistem gugur. Di antara 9 kontestan wanita, termasuk Xiao Mei, 3 berasal dari klan monster, dan ada 6 kontestan yang semuanya berasal dari klan roh. Oleh karena itu, Xiao Mei memiliki kemungkinan yang sama, lawannya di babak pertama adalah Raja Peri Perempuan dari klan monster. Lawan Xiao Mei juga sangat cantik. Dia berkultivasi menjadi roh dan berubah menjadi bentuk manusia. Secara alami, dia akan memiliki persyaratan tinggi pada penampilannya dan akan menyesuaikan dirinya menjadi lebih cantik. Begitu yang ini muncul, ada perasaan pancaran di sekujur tubuhnya. Teksturnya yang aneh membuat orang merasa senang. Di atasnya, tampaknya ada lingkaran cahaya berwarna-warni yang berkedip-kedip, dan seluruh tubuhnya memancarkan kilau aneh, sehingga penampilannya sedikit ilusi. Xiao Mei dikelilingi oleh cahaya perak, dan yang ini penuh dengan lingkaran cahaya berwarna-warni.
Dari segi penampilan, terlihat jauh lebih baik dari Su Anyu dan Jin Amuo sebelumnya. Sorak-sorai penonton juga bergema pada saat ini. Tang San belum pernah menonton pertandingan pemain wanita sebelumnya, jadi yang tidak dia ketahui adalah itu. Permainan para pemain wanita telah menarik lebih banyak perhatian dari khalayak umum. Lagi pula, hampir semua kontestan adalah wanita cantik. Terutama Monster Roh, Raja Monster Roh wanita yang telah berkultivasi menjadi roh, semuanya cantik dan halus. Pada saat ini, orang yang Xiao Mei hadapi adalah seorang raja besar dari kota kaca berwarna, seorang wanita kuat dari klan kaca berwarna. Warisan dari roh surgawi mengkilap yang selalu berubah. Pemain unggulan. Ya, pemain wanita dari suku Liuli ini adalah pemain unggulan. Namun, ketika Tang San melihat bahwa Xiao Mei menghadapi pemain seperti itu, senyum muncul di wajahnya tanpa sadar. Yang satu ini tidak terlalu sulit. Wasitnya masih Kaisar Iblis Abadi, yang turun dari langit seolah-olah dia tidak mengenal Xiao Mei sama sekali, dan mendarat di tengah kedua belah pihak bersiap. Setelah Xiao Mei dan Raja Liuli memberi hormat pada saat yang sama, napas mereka berubah. Di sebelah Xiao Mei, cahaya dan bayangan perak yang indah langsung menjadi aneh, dan pintu cahaya perak menyebar diam-diam, berubah menjadi lapisan pintu cahaya, dan elemen ruang langsung menjadi lebih kuat. Di sisi lain, di sebelah King of Glaze Glass adalah dunia penuh warna yang berubah menjadi dunia yang aneh dan penuh warna. Liuli terkenal dengan warna-warninya, dan kemampuan bawaan para elit Liuli juga selalu berubah, dan mereka juga mengendalikan kekuatan elemen. Namun perbedaannya adalah unsur-unsur tersebut merupakan atribut utama dari kelima unsur tersebut. Dengan atribut tanah sebagai intinya, ia mengembangkan kayu, api, logam, dan air. Atribut dari kelima unsur tersebut berputar, mengakibatkan berbagai perubahan saling generasi dan saling menahan diri. Kekuatan tempur individu dari roh-roh kaca jelas bukan yang terkuat di antara roh-roh itu, tapi jelas yang paling bervariasi. Dan sangat baik dalam serangan jarak jauh. Pada saat ini, Xiao Mei dan Raja Liuli masing-masing mengeluarkan kemampuan bawaan mereka sendiri. Untuk sementara waktu, panggung kompetisi benar-benar berwarna. Ning Chenen berkata kepada Tang San, "Siapa yang kamu suka di game ini?" Tang San tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku optimis tentang calon istriku." Ning Chenen tertawa dan berkata, "Istri masa depan baik-baik saja. Kamu benar-benar di sini untuk merekrut kerabat dengan seni bela diri. Itu bagus. Jika aku mendapatkan tahta kaisar, aku tidak ingin jumlah kandidat untuk kompetisi ini. Bagaimana dia membiarkanmu?" Tang San meliriknya dan berkata, "Cinta harus dimenangkan sendiri, aku akan membuatnya terkesan dengan ketulusan." Ning Chenen berkata sambil tersenyum, "Jangan katakan apa-apa lagi, wajahmu memiliki ketebalan tertentu. Namun, aku tidak optimis tentang calon istrimu kali ini. Nan Suewei dari keluarga Liuli adalah putri Kaisar Roh Surgawi Liuli saat ini. Dia telah menjadi raja yang hebat selama bertahun-tahun. Dia mengenakan jubah Kaisar Liuli Tianjing, dan menggunakan kekuatan 5 elemen di mana 5 elemen seragam. Dia adalah kehadiran yang sangat kuat di antara pemain wanita dan pemain benih. Dia adalah penguasa kota dan patriark dari klan Monster Merak, tetapi klan Monster Merak tidak memiliki kaisar, dan waktunya untuk menjadi raja monster besar terlalu singkat, jadi dalam hal kekuatan, pasti ada celah besar dengan Nan Suewei." Tang San berkata, "Namun, atributnya saling eksklusif." Ning Chenen tertegun sejenak, lalu mengulangi kata-kata Tang San, "Atribut saling eksklusif." "Yah, atributnya saling eksklusif." Di panggung kompetisi, Kaisar Iblis Mayat Hidup telah mengumumkan dengan suara yang dalam, kompetisi dimulai. Putaran pertama pertandingan ulang putri dimulai dalam sekejap. Lingkaran warna-warni di sekitar tubuh Nan Suewei meledak hampir seketika. Di antara 7 warna, kekuatan 5 elemen kayu, api, tanah, emas, dan air adalah intinya, ditambah dengan evolusi pembiasan warna-warni. Itu langsung menghilang ke dalam sinar cahaya berwarna-warni, kekuatan 5 elemen berputar, dan bilah yang tak terhitung jumlahnya meletus, bercampur dengan pohon-pohon raksasa, banjir, dan bola api, membanjiri langit ke arah Xiao Mei. Kekuatan 5 elemen juga mulai menyebar dengan cepat, meliputi penonton. Serangan area, ini adalah metode terbaik dari roh kaca.
Xiao Mei berdiri di tempat, pintu ruang di sekitar tubuh bergerak berirama, dan fluktuasi ruang perak yang aneh berubah di udara. Tidak peduli apa serangan lawan, itu akan diam-diam ditelan oleh gerbang ruang dan menghilang tanpa jejak. Hanya memunculkan bercak riak perak di sisinya. Xiao Mei sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang elemen ruang. Ketika Tang San ada di sana, dia sering menggunakan menara waktu dan ruang untuk membimbingnya, dan kecerdasan Xiao Mei sendiri juga sangat tinggi. Kultivasinya saat ini tidak kalah dengan Raja Iblis Merak yang asli. Ini murni dari perspektif perubahan merak. Tidak peduli bagaimana 5 elemenmu berubah, respons yang akan aku berikan kepadamu adalah teleportasi ruang. Oleh karena itu, dari sudut pandang penonton, ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai serangan fisik yang menyerang Xiao Mei. Tetapi Xiao Mei terus-menerus membuka pintu ruang dan menelan semua serangan ini. Tetapi cahaya warna-warni itu masih menyebar dengan tenang, dan mulai mengelilingi Xiao Mei dari segala arah. Dalam hal basis kultivasi saja, Nan Suewei, Raja Roh Agung Liuli yang telah mencapai puncak Raja Roh Agung selama bertahun-tahun, masih di atas Xiao Mei. Menanggapi situasi seperti itu, Xiao Mei tidak goyah sedikitpun, dan terus membuka pintu ruang untuk menghadapi dampak lawan dari segala arah, dan fluktuasi spasial menjadi semakin intens. Dibandingkan dengan kekalahan langsung di game sebelumnya, game ini jelas jauh lebih seru, dan penonton menyaksikan dengan gembira. Kekuatan Nan Suewei memang kuat dan menindas. Seiring berjalannya waktu, penggunaan rotasi 5 elemen menjadi semakin kuat, dan cahaya warna-warni terus menyerap 5 elemen di udara dan menekannya ke dalam, mengompresi mencakup bidang ruang Xiao Mei. Apa yang bisa dilihat adalah bahwa area perak terus menyusut, sementara area yang ditutupi oleh cahaya warna-warni terus bertambah besar. Pro dan kontra dari kedua belah pihak tampaknya sangat jelas. Dengimu tampaknya dalam situasi yang buruk. Ning Chenen berkata kepada Tang San. Tang San mengangkat bahu dan berkata, ini belum berakhir. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ning Chenen berkata, dalam pertempuran di level kami, begitu kami menekan lawan kami tidak dapat memberi mereka kesempatan untuk berbalik. Kecuali ada keadaan khusus. Nan Suewei telah terkenal selama bertahun-tahun, dan dalam beberapa tahun terakhir, dia telah hidup dalam pengasingan dan memahami kekuatan 5 elemen. Atribut ruang memang memiliki pengekangan tertentu. Tetapi masih ada celah dalam basis kultivasi dan pengalaman tempur kedua belah pihak. Nan Suewei seharusnya tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Tang San tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya memperhatikan situasi di lapangan. Nan Suewei tidak melakukan yang terbaik, apakah Xiao Mei melakukan yang terbaik? Tidak ada yang lebih akrab dengan kekasihnya selain dia. Pada saat ini, Xiao Mei dengan jelas memahami perubahan elemen ruang dalam proses tertindas melalui rasa penindasan yang dibawa oleh pihak lain. Dengan kata lain, dia menggunakan lawannya untuk berkultivasi. Keyakinan macam apa ini? Di atas panggung, elemen dan energi domain yang dilepaskan oleh kedua belah pihak hampir memenuhi seluruh panggung. Sosok mereka sudah agak tidak terlihat, dan mereka hanya bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat yang membuat perisai pelindung di sekitar panggung kompetisi terus-menerus bergetar. Cahaya 7 warna memiliki keunggulan yang jelas, dan ruang cakupan perak di tengah semakin kecil. Aspek yang paling kuat dari kontrol 5 elemen dari esensi kaca berwarna terletak pada generasi bersama dari 5 elemen. Setelah 5 atribut disikluskan bersama, itu akan menjadi semakin kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, hal yang paling ditakuti dalam pertempuran roh kaca adalah menghabiskan waktu. Semakin lama waktu, semakin kuat kekuatan domain mereka. Tidak mungkin bagi Xiao Mei untuk tidak mengetahui hal ini, karena dia datang untuk berpartisipasi dalam perang, dia pasti telah mempelajari praktisi dari berbagai ras dengan serius. Terutama praktisi ini setelah memasuki semifinal, masing-masing dari mereka adalah lawan yang tak terhindarkan. Tetapi saat ini, Xiao Mei hanya secara pasif menggunakan kekuatan ruang untuk memblokir, tetapi dia tidak berniat untuk melawan. Kenapa ini? Apa yang akan dia lakukan? Ini adalah pertanyaan yang dipikirkan banyak penonton. Bahkan Nan Suewei, yang ada di dalam game, juga memikirkan pertanyaan yang sama. Itu juga tidak akan berpikir bahwa Xiao Mei begitu mudah untuk dihadapi. Mampu menjadi pemain unggulan, dan menjadi penguasa kota,
dia juga juara turnamen elit pengadilan leluhur, dan dia benar-benar memiliki banyak pengalaman tempur. Tapi mengapa dia ingin membiarkan bidang 5 elemennya terbuka sepenuhnya? Untuk tujuan apa? Xiao Mei, yang berada di tengah arena, menutup matanya saat ini, tangannya terus-menerus membuat sketsa gerakan yang berbeda di depannya, dan gerbang ruang seperti kelopak mekar di depan kekuatan 5 elemen, dan pada saat yang sama, ia juga merasakan kekuatan 5 elemen yang terus-menerus menindasnya dan semakin kuat. Apakah tekanannya meningkat? Senyum tipis muncul di wajah cantik Xiao Mei, tangannya melingkar di depannya, dan lingkaran misterius di langit diam-diam ditampilkan, tetapi itu bukan untuk menyelesaikan apapun, tetapi untuk menggunakan hal misterius ini, keterampilan untuk mendorong orang-orang di sekitarnya. Kekuatan ruang tumpang tindih. Kekuatan ruang yang tumpang tindih dengan cepat ditumpangkan bersama dan berubah menjadi pintu cahaya perak melingkar. Pusat pintu cahaya itu gelap seperti tinta, tetapi daerah sekitarnya dikelilingi oleh cahaya perak yang cemerlang, seperti pintu yang menuju ke dunia lain dihidupkan secara tiba-tiba. Serangan Nan Suewei berhenti sejenak. Jelas, Xiao Mei mengubah taktiknya dan meningkatkan kekuatan ruang. Tetapi pada saat berikutnya, rasanya meskipun Xiao Mei melakukan ini, meskipun gerbang ruang yang baru dia buat sangat kuat, tidak mungkin untuk melawan domain 5 elemen keseluruhannya. Apa yang akan dia lakukan? Detik berikutnya, Xiao Mei memberikan jawabannya. Cahaya dan bayangan perak yang fantastis mekar dalam sekejap, dan seluruh langit tampak gelap untuk sesaat. Kemudian, gerbang cahaya melingkar yang besar tiba-tiba melebar dan menjadi lebih besar, dan energi aneh tiba-tiba dimasukkan ke dalam domain 5 elemen. Nan Suewei sudah sangat berhati-hati, tetapi pada saat ini, itu masih muncul dalam keadaan kesurupan untuk sesaat, dan momen kesurupan ini membuatnya merasa bahwa bidang 5 elemennya telah berubah. Perubahan ini sangat aneh sehingga sudah terlambat untuk menghadapinya. Atribut api di domain 5 elemen begitu di luar kendali sehingga tiba-tiba dilucuti, dan langsung dituangkan ke pintu sinar melingkar yang dibuka oleh Xiao Mei. Saat berikutnya, elemen api menghilang tanpa jejak bersamaan dengan penutupan instan dari gerbang cahaya melingkar. Reaksi berantai juga pecah hampir seketika. Di antara atribut 5 elemen, kayu, api, tanah, dan air logam, kayu menghasilkan api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, dan logam menghasilkan air. Tiba-tiba kehilangan atribut api, atribut kayu kemudian menjadi atribut bumi, keduanya tidak dapat dihubungkan, dan rantai asli 5 elemen terputus dalam sekejap. 4 atribut yang tersisa tiba-tiba hancur di luar kendali dan bertabrakan satu sama lain, menyebabkan 5 elemen di seluruh platform kompetisi berfluktuasi dengan liar, mengirimkan serangkaian tabrakan internal elemen. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga ketika Nan Suewei bereaksi, tidak mungkin untuk mengendalikan domain 5 elemen. Setelah periode kultivasi barusan, kekuatannya di domain 5 elemen sebenarnya telah melampaui puncak kultivasinya sendiri. Tekanan pada Xiao Mei sangat besar, tetapi siapa yang mengira bahwa domain itu akan tiba-tiba runtuh pada saat seperti itu. Runtuhnya domain menyebabkan Nan Suewei tidak dapat mengendalikannya sendiri. Dalam sekejap, itu mengalami serangan balasan. 4 atribut yang tersisa meledak dengan liar. Meskipun Nan Suewei mencoba yang terbaik untuk menyesuaikannya dan ingin menyuntikkan kembali elemen api ke dalamnya, sudah terlambat. Raungan keras terus meledak dan mengaum seperti semburan guntur di seluruh panggung kompetisi. Di sisi lain, Xiao Mei tampaknya menghilang begitu saja, hanya ada hantu perak yang bergoyang terus-menerus di atas panggung, tetapi dia tidak terpengaruh oleh dampaknya sama sekali. Dia bisa menggunakan penghindaran untuk menghindari ledakan domain 5 elemen, tetapi Nan Suewei tidak bisa, karena masing-masing atribut ini terkait erat dengan kesadaran ilahinya. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengendalikannya. Dan jika tidak dapat dikendalikan, ia akan mengalami serangan balasan dari serangan teroris ini. Seluruh panggung kompetisi diledakkan dalam kekacauan dalam ledakan domain 5 elemen. Ketika cahaya 5 warna yang awalnya indah semua menghilang, Nan Suewei sudah di sudut. Untuk melindungi dirinya dari cedera parah oleh serangan balik, dia harus menggunakan harta tingkat artefak. Ini hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi senjata ilahi tidak bisa lagi digunakan dalam waktu singkat. Bidang 5 elemennya bahkan lebih runtuh. Menyeka darah di sudut mulutnya, menatap Xiao Mei yang masih secantik biasanya dikelilingi oleh cahaya perak,
mata Nan Suewei menunjukkan cahaya yang agak rumit. Karena sampai sekarang tidak jelas bagaimana Xiao Mei melakukannya. Jelas dia lebih lemah dari kultivasinya sendiri, mengapa dia bisa mematahkan domain 5 elemennya. Pada saat ini, elemen ruang di sekitar tubuh Xiao Mei mengembun dengan cepat, dan strip cahaya perak melayang di udara, dan dia menari dengan anggun. Injak tarian kuning misterius, dari klan Iblis Merak. Strip cahaya perak terus membesar di mata Nan Suewei, seperti bima sakti yang bocor. Satu demi satu retakan ruang perak hitam bergoyang seperti cambuk panjang, membanting ke arah tubuh Nan Suewei. Nan Suewei menghela nafas, tahu bahwa dia tidak punya kesempatan. Saat domain 5 elemen rusak, itu sudah hilang. Kecuali jika putus asa, jika tidak, ia tidak memiliki peluang keberuntungan. Dan ini hanya permainan pertama round robin. Apakah itu benar-benar sepadan dengan usaha? Dan selalu memiliki perasaan bahwa lawan masih belum habis-habisan, dan masih memiliki beberapa keberatan. Penguasa kota Carry City dari klan monster merak ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Memang benar bahwa dia telah mencapai level pemain unggulan, dan atribut ruang lawan seharusnya hanya untuk menahan diri. Aku mengaku kalah. Nan Suewei memilih untuk mengakui kekalahan dalam menghadapi celah ruang berturut-turut. Kekuatan ruang menghilang, dan cahaya perak menyatu ke dalam, menjembatani jejak ruang yang retak. Xiao Mei menundukkan kepalanya sedikit padanya, dengan anggun dan tenang. Kaisar Iblis Mayat hidup turun dari langit dan mengumumkan dengan wajah kosong, Xiao Mei dari klan Iblis Merak menang. Dapatkan 2 poin. Xiao Mei membungkuk padanya lagi. Nan Suewei tidak bisa tidak bertanya padanya, apakah kamu baru saja menggunakan Dou Zuan Xing untuk menghancurkan domain 5 elemenku? Pergeseran Dou Zuan Xingmu benar-benar dapat menghapus satu atribut dari domainku. Sedikit luar biasa. Tidak tahu bagaimana, mengapa Xiao Mei dapat memisahkan satu atribut dari 5 atribut dari 5 elemennya, yang satu dan sama. Penguasaan dan kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Tapi pihak lain baru saja melakukannya. Xiao Mei mengangguk, tetapi menggelengkan kepalanya lagi, tanpa menjelaskan apapun, cahaya perak berkedip-kedip di tubuhnya, berteleportasi dari udara tipis, dan kembali ke ruang duduknya. Tentu saja dia tidak akan menjelaskan apapun kepada lawannya, dia tidak bisa memberitahu mereka, dia masih memiliki garis keturunan undead api Phoenix, dan kendaliku atas elemen api sama kuatnya. Oleh karena itu, dengan kerjasama elemen api, aku dapat menggunakan Dou Zuan Xingzu untuk menghapus atribut apimu dari 5 elemen. Permainan baru saja dimulai, dan jika kamu dapat menyembunyikan kekuatanmu, tentu saja, lebih baik menyembunyikannya. Tempat istirahat laki-laki. Ning Chenen memandang Tang San di sampingnya dengan sedikit terkejut, kamu benar-benar menebaknya dengan benar. Benarkah atributnya saling eksklusif? Atribut ruang sangat kuat sehingga dengan satu atribut, bahkan atribut campuran pun tertahan. Ini adalah, bagaimana kamu melakukannya? Pemilik kota yang indah ini tidak boleh diremehkan. Tang San hanya tersenyum, tentu saja dia tidak akan menjelaskannya. Setelah menonton pertandingan, dia dipenuhi dengan rasa lega. Tingkat pertumbuhan Xiao Mei telah melampaui prediksi mantan Raja Dewa. Apakah itu kemampuan untuk mengendalikan kekuatan ruang, pemahaman tentang atribut ruang, keberhasilan besar melawan bintang-bintang, atau penggunaan kekuatan darah Phoenix Mayat hidup di tempat yang tidak terlihat dan adil, strategi dan taktik yang tepat, semua menunjukkan wilayahnya saat ini selesai. Memang benar bahwa dia telah menjadi orang kuat di dunia. Bahkan jika itu karena perlawanan timbal balik, tetapi untuk dapat mengalahkan pemain unggulan dengan cara ini, dia bahkan tidak mengungkapkan pedang ilahi asuranya, dan bahkan tarian rahasia surgawi menang tanpa sepenuhnya memanfaatkannya. Kekuatan ini sama sekali tidak kalah dengan penguasa kota lain di kota utama. Ini adalah penampilan pertama Xiao Mei, dan itu pasti akan mengesankan semua penonton. Di antara penonton Istana Leluhur, ada banyak penggemar lama, yang telah memenangkan kejuaraan di Istana Leluhur, dan untuk sementara, sorak-sorai bergema di seluruh penonton. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang memanggil namanya. Dan para pemain pria yang mengikuti kompetisi juga mengalami beberapa perubahan dalam perhatian mereka kali ini. Bagi mereka, tentu saja, yang paling penting adalah menduduki tahta kaisar. Jika 3 menduduki posisi kaisar, jika mereka menempati 1, pada dasarnya mereka dapat menjadi kaisar secara stabil.
Bahkan niat awal game ini pun terlupakan karena pertempuran tahta kaisar. Tetapi pada saat ini, ketika mereka melihat penampilan Xiao Mei yang menakjubkan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa jika mereka benar-benar dapat menikahinya, mereka tidak hanya akan dapat memperoleh sumber daya dari kota utama, tetapi juga sebagai istri tambahan yang kuat. Kaisar Kekaisaran Tianyu tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepala mereka diam-diam setelah menonton permainan ini. Kecuali Kaisar Iblis Abadi yang hebat, bahkan Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak melihat bagaimana Xiao Mei menggunakan Douzuan Xingzu untuk menghapus elemen api. Tapi kekuatan yang dia tunjukkan mengejutkan semua Kaisar Iblis Besar. Di pihak pemain wanita, terlihat jelas bahwa monster roh berada di atas angin. Jika dalam keadaan seperti itu, Xiao Mei bisa keluar dari pengepungan, itu pasti akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar bahkan tertawa terbahak-bahak sehingga dia tidak perlu menutupinya. Xiao Mei adalah cucunya. Meskipun Dire Tiger King adalah iblis harimau, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak pernah menyukai pria yang diam-diam ingin menggantikannya, dan sekarang Dire Tiger King sudah mati. Ketergantungan klan monster harimau hanya akan menjadi lebih kuat, dan dalam kompetisi ini, semua fokusnya yang tersisa adalah pada cucunya dan pria itu. Round Robin berakhir dengan 2 pertandingan. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat dari 2 pertarungan bahwa di putaran pertama Round Robin ini, semua orang lebih merupakan ujian. Ketika kamu merasa ada kesenjangan kekuatan antara dirimu dan lawanmu, atau kemungkinan menang relatif kecil, kamu lebih baik mengakui kekalahan daripada maju. Karena begitu kamu terkena pukulan keras, permainan berikutnya akan lebih sulit lagi. Dalam kompetisi Round Robin untuk poin ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencoba untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin, dan pertarungan sebenarnya adalah beberapa ronde terakhir. Karena itu, baik Jin Amuo maupun Nan Suewei tidak memilih untuk tampil all-out di babak pertama. Kelompok kedua pemain pria, memasuki arena untuk mempersiapkan kompetisi. Suara Kaisar Iblis Tianhu terdengar lagi. Terserah kamu, Patriark Jin. Ning Chenen memandang Tang San dengan beberapa schadenfreude. Meskipun dia masih tidak tahu siapa lawan Tang San, di antara 8 kontestan yang memasuki semifinal, kecuali Tang San, semuanya adalah orang yang kuat, tidak peduli siapa lawannya, itu pasti tidak akan terasa enak. Tang San mampu memasuki semifinal melalui babak sistem gugur, yang membuat Ning Chenen sangat tidak senang, dan di semifinal, poin skornya harus ditentukan. Tang San berkata, "Ya, giliranku. Mari kita tunggu dan lihat." Saat dia berbicara, dia melayang dan diam-diam mendarat di panggung kompetisi. Dan lawannya, pemain yang memenangkan lotre keempat, juga terbang pada saat yang sama dan jatuh ke atas panggung. 2 kontestan di babak pertama, Jin Amuo dan Su Anyu, tidak diragukan lagi adalah favorit dalam pertempuran kaisar. Dan dalam pertempuran kaisar ini, hanya 2,5 dari monster yang berhasil keluar dari kontestan pria. Jadi, tidak mengherankan jika lawan Tang San di babak pertama undian adalah monster. Lagi pula, kemungkinannya lebih tinggi. Bukan Jin Amuo, Su Anyu, dan Ning Chenen. Lawannya adalah klan naga lagi. Di antara pemain pria, 3 ras naga memasuki semifinal, yaitu Su Anyu, pewaris Raja Iblis ke-8, dan 1 lagi dari babak sistem gugur. Tang San telah menyingkirkan Tang Mo Huang sebelumnya, dan ini bukan Raja Naga Air yang dia lihat sebelumnya, dan Raja Naga Air tidak berhasil mencapai final. Di seberang Tang San, ada eksistensi yang tampak seperti manusia muda berusia 20-an, dan itu bahkan bukan pemain unggulan. Selain Tang San, Amethyst Coin Warrior, yang satu ini bisa dikatakan sangat mengecewakan dalam kompetisi ini. Di antara klan naga, ini pada awalnya adalah keberadaan yang biasa-biasa saja, dan tidak ada yang optimis tentang hal itu dalam pendaftaran ini. Namun, itu datang selangkah demi selangkah, mengalahkan lawan lagi dan lagi, sehingga memasuki semifinal. Lu Fuyao adalah namanya, dan juga merupakan jenis naga yang sangat istimewa, naga logam. Naga khusus yang mengontrol atribut logam juga merupakan naga mutan. Sebelum datang ke kompetisi kali ini, bahkan klan naga tidak tahu bahwa mereka telah berkultivasi ke tingkat Raja Iblis Besar. Menurut aturan klan naga, jika klan naga mutan dapat berhasil berkultivasi ke tingkat Raja Iblis, dan kesadarannya normal, maka mereka dapat memperoleh kembali kebebasan mereka dan tidak lagi dikendalikan oleh ras.
Lu Fuyao ini adalah eksistensi seperti itu, tetapi ketika ia mendapatkan kembali kebebasannya, ia menghilang. Itu menghilang untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya. Lu Fuyao tidak memiliki banyak reputasi di antara klan naga, dan dalam kompetisi ini, sepertinya muncul begitu saja. Tapi dia menunjukkan kekuatan luar biasa di babak sistem gugur. Raja Naga Air tersingkir olehnya. Pada saat itu, semua pemain lain berpikir bahwa itu akan kalah tanpa keraguan. Namun, duel antara Raja Naga Air dan itu tidak berlangsung lama, dan berakhir dengan kemenangannya atas lawannya. Selama seluruh proses, itu meledak dengan kekuatan serangan yang sangat kuat, dan menekan lawan dari awal hingga akhir, dan tidak memberikan kesempatan kepada Raja Naga Air untuk membalikkan keadaan. Akibatnya, ia menjadi kuda hitam dalam kompetisi ini, dan sekarang sangat optimis. Disebut pemain unggulan yang bukan unggulan. Tang San telah menggambar yang ini di babak pertama semifinal, dan peruntungannya jelas tidak baik. Namun, tidak peduli siapa yang ditarik, tidak ada seorang pun di semifinal yang lemah. Kaisar Iblis mayat hidup masing-masing melihat kedua sisi pengadilan atas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bersiaplah. Mata Lu Fuyao berwarna emas gelap, dan dia tanpa sadar menatap Tang San, permukaan kulitnya tiba-tiba berkedip dengan kilau logam, dan pada saat berikutnya, aliran udara emas gelap mulai mengalir di sekitar tubuhnya, udara emas gelap yang kuat itu. Cahaya dan bayangan yang berubah menjadi pusaran mulai berkembang pesat di sekitar tubuhnya, dan aura logam tebal juga meledak. Itu tidak hanya kuat dalam atribut, tetapi juga sangat kuat dalam kesadarannya sendiri. Yang terbaik dalam menekan lawan, jadi apakah itu kekuatan atau momentum, itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Ketika sudah bersiap, Tang San menatap Kaisar Iblis mayat hidup yang agung, yang mulia, aku ingin mengkonfirmasi pertanyaan denganmu. Kaisar Iblis mayat hidup tertegun sejenak, para pemain sebelumnya tidak melakukan ini padanya. Apa masalahnya? Tang San berkata, aku ingat ketika aku berpartisipasi dalam lelang super sebelumnya, aturan pengadilan leluhur adalah bahwa semua lot yang dilelang dalam lelang super dapat digunakan dalam pertempuran untuk kaisar ini, kan? Kaisar Iblis mayat hidup segera tertawa ketika dia mendengar apa yang dia katakan, ya, kamu benar, prajurit koin ametis. Bukankah kamu selalu melakukan ini sebelumnya? Sudut mulut Tang San berkedut, apakah Kaisar Iblis Undead ini tahu julukannya sebagai Amethyst Coin Warrior? Prajurit koin ametis, ayo. Seseorang di antara penonton berteriak, dan saat berikutnya, suara yang sama menyebar dengan cepat. Tentu saja, di antara sorakan ini, ada lebih banyak tawa. Tidak diragukan lagi, jika Lu Fuyao adalah kuda hitam dalam pertempuran menaklukkan kaisar ini, maka Tang San jelas merupakan keajaiban dalam pertempuran menaklukkan kaisar ini. 3 pertandingan sistem gugur semuanya dibawa dengan uang. Siapa yang berani percaya ini, tapi orang-orang telah melakukannya. Di mana ini akan terjadi hari ini? Banyak pemirsa sekarang berpikir tentang apa lagi yang bisa langsung digunakan dalam kompetisi di antara barang-barang yang telah dia beli di lelang sebelumnya. Terima kasih, Yang Mulia. Tang San sepertinya tidak mendengar cemoohan penonton. Saat berikutnya, dia meletakkan tangannya di alisnya, dan tanda emas sudah mekar di depannya. Awalnya, dia siap untuk menggunakannya di babak sistem gugur, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu Tian di Yijian, jadi sekarang saatnya untuk membiarkannya bermain. Tepatnya, lawan hari ini adalah klan Naga Mutan, maka biarkan klan yang sama menjadi lawan klan yang sama. Raungan naga yang penuh gairah dan gila bergema di langit dan bumi hampir seketika. Aura menakutkan juga meletus seketika, ketika oman naga muncul, itu langsung menahan tawa penonton. Lu Fuyao, naga logam di seberang Tang San, langsung mengubah ekspresinya. Rune emas langsung membesar, berubah menjadi lingkaran emas besar di depan Tang San, tubuh lebih dari 30 meter, ditutupi dengan sisik ungu gelap, dan naga ganas yang tak tertandingi muncul dari Rune. Raungan naga keluar dari mulutnya 3 kali berturut-turut, seolah-olah melampiaskan kegilaan batinnya. Untuk sementara, kekuatan yang menakutkan hanya membuat penutup pelindung menggigil dengan Long Yin. Melihat sosok besar di seberang Lu Fuyao, dia tampak sedikit lamban, dan bahkan pusaran emas gelap yang berputar di sekitar tubuhnya berhenti untuk sementara waktu.
Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung juga tertegun sejenak, dan kemudian dia ingat bahwa Patriark Klan Pohon Emas Biru memang telah memotret naga ganas di depannya pada lelang super sebelumnya. Apa ini memanggil naga? Dalam pertempuran Kaisar, tentu saja, mitra lain tidak dapat membantu. Namun, naga ganas ini berbeda, seperti yang ditanyakan Tang San barusan, itu dimenangkan olehnya di pelelangan. Ketika Zhu Ting merumuskan aturan lelang super sebelumnya, dia mengatakan bahwa semua barang lelang dapat digunakan dalam kompetisi. Karena ketika naga ganas itu dilelang, tidak ada yang mengira bahwa keberadaan mengerikan ini dapat muncul di panggung pertempuran Kaisar. Meskipun platform kompetisi Battle of the Emperor sangat besar, ia juga memiliki ruang lingkup. Naga yang ganas itu gila. Sekali melancarkan serangan, tidak ada bedanya. Siapa yang akan menjadikannya kepompong, dan jika tidak melukai lawan, ia akan melukai dirinya sendiri terlebih dahulu. Kerah itu hanya bisa membuatnya tertidur, tetapi tidak bisa membuatnya menargetkan siapapun. Oleh karena itu, bahkan para kaisar tidak menyangka bahwa ada orang yang akan membawa naga ganas ini ke panggung kompetisi dan secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran kaisar. Tetapi pada saat ini, seseorang melakukannya. Apalagi kerah di leher naga ganas ini sudah jelas hilang. Jin Miaolin, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Hati-hati kamu tidak akan bisa mundur. Kaisar Iblis Mayat Hidup mengerutkan kening. Apakah anak ini benar-benar gila? Untuk menang, bahkan keberadaan naga ganas tidak diblokir. Tang San tersenyum, menunjukkan gigi putihnya. Yang mulia, kamu telah mengkonfirmasi masalahku sekarang. Tidak apa-apa, aku tidak akan bisa mundur. Saudara Thanos, saat dia berbicara, dia bergerak menuju naga yang ganas. Tano memberi isyarat. Naga ganas yang mengaum dengan panik menahan aumannya, menundukkan kepalanya, menatap Tang San dengan sepasang mata ungu, dan kemudian menundukkan kepalanya yang besar dan mengerikan di bawah tatapan tertegun bahkan dari Kaisar Iblis Abadi Agung. Tang San melompat dan mendarat di kepala naga ganas Tano. Ada senyum di sudut mulutnya, dan dia memandang Lu Fuyao, naga logam di seberangnya. Aku siap. Saat dia berbicara, dia meraih tangan kanannya di udara, dan meraih tombak naga cerah yang difoto di pelelangan. 8 duri di punggungnya berguling ke belakang, melilit leher naga ganas Tano, menempelkan dirinya di punggungnya, dan langsung berubah menjadi ksatria naga. Penonton yang masih mengejek dan mengolok-olok prajurit koin ametis sebelumnya, hampir mengeluarkan mata mereka saat ini. Ini juga berfungsi. Ini juga berfungsi. Naga ganas itu, yang mengklaim bisa menghancurkan apapun yang ditemuinya, sebenarnya dia bisa menggerakkan naga ganas yang tak tertandingi itu. Bagaimana ini mungkin? Di ruang Crystal City, Raja Naga Cerah Suanyu, yang baru saja menyelesaikan permainan, sudah bergegas keluar, dan semua praktisi naga lainnya di ruang tunggu juga bergegas keluar. Melihat pemandangan ini di depannya, dia terkejut tak terlukiskan. Naga ganas Tano lahir di klan naga, dan merupakan kepala mantan boneka naga. Kemudian, dia menjadi milik istana leluhur karena kehilangan kesadaran sepenuhnya. Kali ini, klan naga menjualnya di lelang super. Siapa sangka bahwa seseorang benar-benar bisa mengendalikannya, dan itu tidak bergantung pada kemampuan kerahnya. Fierce Dragon Tano sendiri sudah memiliki kekuatan dekat dengan Kaisar, bisa dikatakan jika ada singgasana cadangan, bisa selamat dari malapetaka menjadi kaisar, dan kemungkinan besar akan menjadi kaisar baru. Tetapi itu memiliki atribut kehancuran, dan tidak mungkin untuk berhasil di alam non-dewa semacam ini. Poin ini, meskipun keluarga naga tidak jelas, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk membiarkannya pergi ke bencana. Benar-benar gila, itu benar-benar menjadi seorang kaisar, dan aku tidak tahu seberapa destruktifnya itu. Oleh karena itu, lelang ini akan melepaskannya, hanya ingin menukar produk cacat ini dengan uang. Aku tidak berharap itu difoto. Pada saat ini, meskipun naga ganas ini masih ganas dan kuat, bagaimana bisa dikendalikan oleh klan pohon emas biru yang lemah? Bagaimana ini mungkin? Di lapangan, Kaisar Iblis Mayat Hidup juga penuh kejutan, tetapi permainan masih berlangsung. Meskipun Tang San memanggil naga yang ganas, dia tidak melanggar aturan permainan. Kompetisi mulai. Kaisar Iblis Abadi yang hebat mengumumkan secara langsung. Tetapi pada saat ini, Lu Fuyao, Raja Naga Logam di seberang Tang San, berteriak,
tunggu sebentar. Kaisar Iblis Mayat Hidup tertegun sejenak, apa yang terjadi, bisakah kita tetap bermain dengan baik? Ada apa denganmu? Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung bertanya dengan cemberut. Kemudian dia melihat Lu Fuyao tiba-tiba menangis dan berlutut ke arah Tang San. Kakak, itu hampir menangis dan berteriak ke arah naga ganas Tano. Mengaum, naga ganas Tano mengeluarkan raungan pelan, dan ada sedikit pemikiran di matanya yang penuh dengan pemikiran yang merusak. Melihat Lu Fuyao di seberangnya, dia sepertinya mengingat sesuatu. Hati Tang San bergerak, kecemerlangan biru emas mekar, dan kekuatan hidup yang kaya segera bergegas ke kesadaran ilahi naga ganas Tano, membantunya menetralkan pikiran kehancuran, membuatnya lebih sadar. Om, naga ganas Tano mengeluarkan raungan rendah lagi, dan saat berikutnya, tubuhnya yang besar berjongkok, menatap Lu Fuyao di seberangnya, dengan sedikit kelegaan di matanya. Praktisi yang hadir semuanya sangat kuat, dan pikiran mereka dapat dibedakan dari aumannya. Apakah kamu Fuyao kecil? Tanya Tano naga ganas. Kakak, aku Fuyao kecilmu. Lu Fuyao berkata dengan air mata mengalir di wajahnya. Om, apa kamu baik-baik saja? Tidak akan ada lagi bahaya. Naga ganas Tano bertanya lagi. Ya, sejak kakak tertua membantuku menyelesaikan masalah pemadatan logam, aku sudah bisa berlatih dengan normal, dan peningkatanku sangat cepat. Kakak, bukankah kamu di klan naga? Mengapa kamu datang ke sini? Mata naga ganas Tano berkilat tajam, dan pikiran kehancuran yang baru saja ditekan hampir meledak, dan Tano mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Ang. Tang San buru-buru berkata kepada Lu Fuyao, jangan memprovokasinya. Aku hanya bisa menahan keinginannya untuk menghancurkan, tapi aku tidak bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Oke, Lu Fuyao buru-buru berkata. Naga ganas Tano tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah ruang Crystal City. Ketika matanya menyapu Raja Naga, kekuatan penghancur di tubuhnya menjadi semakin kuat. Jangan memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka. Tang San dengan lembut menamparkan kepala naga ganas Tano, aura kehidupan yang kaya terus mengalir ke lautan kesadarannya, menekan kekuatan penghancurnya. Naga ganas Tano sekali lagi menengadah ke langit dan berteriak, dan aura kehancuran di tubuhnya sedikit tertahan. Tang San memandang Lu Fuyao di seberang, apakah kamu tidak akan mulai? Lu Fuyao tertegun sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, bagaimana aku bisa bertarung dengan kakak laki-laki? Tanpa kakak laki-laki, aku akan mati di pasukan boneka naga, saudara adalah dermawanku. Aku mengaku kalah, Patriark Jin, setelah ini bisakah aku datang dan mengganggu sesekali? Selamat datang. Tang San tertawa dan menepuk kepala naga ganas Tano lagi. Naga ganas Tano memandang Lu Fuyao di seberangnya, matanya tampak sedikit melunak. Om, kamu punya hati nurani. Tang San memandang Kaisar Iblis Abadi besar dan berkata, Yang mulia, bisakah kamu mengumumkannya? Sudut mulut Kaisar Iblis Abadi berkedut. Pada saat ini, dia bahkan memiliki pemikiran di benaknya, apakah Amethyst Coin Warriors benar-benar maha kuasa? Kemenangan lain, dan kemenangan lagi tanpa perlawanan. Apa namanya? Tidak ada permainan Jin Miaolin yang normal. Setelah Tang San setuju dengan Tano, dia membawanya kembali ke ruang kontrak yang sama lagi, mendarat di tanah, menyapa Raja Naga Logam Lu Fuyao, dan terbang kembali ke ruang duduknya. Menang. Amethyst Warriors menang lagi. Di tribun, semua penonton merasakan rasa bersalah saat ini. Namun, tidak peduli bagaimana perasaanmu, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan di depanmu. Di babak pertama round robin, Jin Miaolin kembali menang. Sekali lagi mengalahkan lawan yang tangguh. Dan, itu adalah kemenangan tanpa perlawanan. Sebelum kembali ke ruang duduknya, Tang San memandang Ning Chenen yang menatapnya dengan tatapan tercengang, dan menyeringai, Kakak Ning, apakah kamu masih ingin bertemu denganku? Ning Chenen menatapnya kosong, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu adalah orang yang luar biasa. Jika Jin Miaolin sebelumnya adalah kesemek yang lembut di mata semua kontestan, maka ketika dia berhasil memanggil naga ganas Tano, kesemek yang lembut itu tidak lagi lunak. Apa tingkat kekuatan Tano? Itu dekat dengan Kaisar, dan itu adalah atribut penghancuran yang mengerikan. Siapa yang berani mengatakan bahwa pemain unggulan ini akan dapat mengalahkannya? Apalagi, ada Jin Miaolin lain.
Tidak peduli seberapa sampah klan pohon emas biru, itu juga Raja Iblis yang hebat. Dengan energi kehidupan yang besar sang patriark dari klan pohon, dia masih bisa melakukannya dengan memperlakukan naga ganas Tano. Ini seperti 1 lawan 2. Oleh karena itu, Jin Miaolin, kesemek yang lembut, sangat sulit untuk dihadapi setelah memiliki naga yang dipanggil Tano, dan berubah menjadi ksatria naga. Prajurit koin ametis benar-benar menjadi pemenang. Para tetua dari klan pohon emas biru sudah berdiri di luar ruang tunggu untuk kepulangannya. Pada saat ini, bahkan para tetua dari klan pohon emas biru benar-benar terdiam ketika mereka melihat Tang San.